Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, hari ini Bunda lanjutkan pelajaran matematika kita di halaman 44 ya, tentang operasi dan sifat-sifat himpunan. Nah, baik, materi kita hari ini yaitu tentang operasi dan sifat-sifat himpunan. Nah, yang pertama adalah gabungan himpunan atau disimbolkan seperti ini ya. Ini mirip huruf U ya. Nah, jika A dan B himpunan, maka himpunan A gabung himpunan B sama dengan, ini bacanya adalah semua X dengan syarat X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Nah, contohnya itu misalnya ini anggota himpunan A 1, 2, 3, 4 dan anggota himpunan B adalah 5 dan 6. Gabungan himpunan A dan B adalah, ini penulisannya ya, kemudian ini anggotanya ditulis semua nak, karena itu gabungan, jadi masuk semua 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. Jika terdapat anggota himpunan yang sama, maka yang ditulis hanya satu anggota saja. Misalnya di sini ada 1, di B juga ada 1, maka satu kali saja ditulis angka satunya. Nah, sampai di sini paham ya. Kita masuk di yang kedua, yaitu irisan himpunan. Jika A dan B himpunan, maka himpunan A iris himpunan B sama dengan, bacanya ini, himpunan semua X dengan syarat X anggota A dan X anggota B. Nah, contoh himpunannya, misalnya anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan anggota himpunan B 2, 4, 7. Nah, irisan A dan B penulisannya seperti ini ya. Maka anggotanya itu sama dengan 2 dan 4. Yang mana itu 2 dan 4? Yang sama saja anggotanya ya. Anggotanya itu yang sama saja anggotanya di A dan B. Jadi di sini ada 2, di sini ada 2 juga ya. 1 tidak ada karena tidak ada di B, maka cari lagi yang sama 4. Jadi 7 tidak ada di A, jadi 7 tidak masuk. Jadi anggota irisan A dan B adalah 2 dan 4. Jadi itu tadi bedanya. Kalau gabungan semuanya masuk anggota. Kalau irisan kalau irisan yang anggotanya yang sama saja. Oke anak soleh-soleha, Bunda harap sudah mengerti di sini ya. Nah, kita masuk di eksplorasi. Di sini, misalkan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, kemudian himpunan B 5 dan 6, kemudian himpunan C 3, 4, 5. Nah, lengkapilah sifat-sifat berikut. Nah, caranya dibuktikan ya nak. Misalnya ini sifat komutatif gabungan. Komutatif, ingat kalau komutatif itu jika dibalik hasilnya sama ya. Kita buktikan. Anggota A ini apa? Irisan atau gabungan? Kalau U itu dia gabungan ya. Maka himpunan A gabung himpunan B itu, ini kita tulis himpunan A gabung himpunan B itu sama dengan, nah coba ditulis anggotanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita balik, B gabung U, B gabung U. Nah, anggota B gabung A, maaf ya. B gabung A berarti kita tulis B-nya dulu. 5, 6, kemudian 1, 2, 3, 4 sama ya anggotanya, maka dia berlaku sifat komutatif. Jadi ini adalah sifat-sifat himpunan. Yang kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif. Himpunan A gabung himpunan B, ini dalam kurung berarti dia diselesaikan duluan ya. Kemudian digabung himpunan C, maka sama dengan himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C, dikalikan ya. Ya. Nah, sampai di sifat ke-12, inilah sifat-sifat himpunan. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang selisih himpunan. Anggotanya semua anggota A tetapi bukan
anggota dari B. Jadi ini ya, A dikurang B sama dengan semua anggota X dengan syarat X adalah anggota A, X dan X bukan anggota B. Kalau B dikurang A berarti himpunan semua X dengan syarat X anggota B dan X bukan anggota A. Jadi A kurang B dapat pula ditulis dengan cara A seperti ini ya. Kemudian dibaca selisih A dan B. Sifat-sifat selisih himpunan adalah jika A suatu himpunan, maka A selisih A sama dengan himpunan kosong dan A dikurang selisih himpunan kosong hasilnya adalah himpunan A. Kemudian sifat distributif selisih terhadap gabungan, jika A, B, dan C himpunan-himpunan maka bentuknya seperti ini ya. Kemudian sifat distributif terhadap irisan, jika A, B, dan C himpunan-himpunan maka bentuknya akan seperti ini. Baik anak soleh-soleha, kita masuk di perkalian. Nah, perkalian dua himpunan A dan B adalah himpunan semua pasangan berurutan. Yang anggota pertama adalah A elemen himpunan A dan anggota kedua adalah B adalah himpunan elemen himpunan B. Perkalian himpunan A dan himpunan B ditulis A kali B sama dengan anggotanya ya. A, B. Semua himpunan A, B dengan syarat A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B. Perkalian himpunan tidak bersifat komutatif. Jika A dan B himpunan-himpunan maka A kali B tidak sama dengan B dikali A. Nah, kita masuk di contoh 22 ya. Diketahui himpunan semestanya 1 sampai 10, kemudian himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 3, 4, 5, dan himpunan C adalah 6, 7. Nah, kita mau selesaikan A himpunan A gabung himpunan B, kemudian digabung lagi dengan himpunan C. Ini berlaku sifat apa? Nah, sekarang kita kerjakan dulu, di mana-mana dikerjakan bagian yang dalam kurung dulu ya. Maka ditulis 1 himpunannya anggota himpunan. Nah, anggotanya himpunan A itu tadi 1, 2, 3 ini ya. Nah, kemudian dipindahkan tanda gabungnya. Kemudian digabung dengan himpunan B anggotanya 3, 4, 5, tutup kurung besarnya. Kemudian tulis lagi gabung himpunan C anggotanya 6, 7. Nah, selesaikan dulu ini nak dalam kurung. Nah, ingat kalau gabungan berarti semua anggotanya masuk. Ini ada sama anggotanya 3 maka satu saja yang ditulis. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian turunkan tanda gabungnya, turunkan anggota himpunan C. Nah, ini lagi diselesaikan. Ingat kalau gabungan, kalau ada anggota yang sama, satu saja ditulis. Kalau tidak, ditulis semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, semuanya. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, sekarang contoh kedua. A iris B, kemudian diiris C lagi ya. Lihat yang di dalam kurung dulu yang diselesaikan. Nah ini anggota A kita pindahkan di sini ya. Ini tetap kurung besar, kemudian anggota A 1, 2, 3. Nah, ini tandanya salah di bukunya ya. Di sini harus iris. Ya, ganti di bukunya. Iris anggota B 3, 4, 5 tutup kurung, kemudian iris anggota himpunan C 6, 7. Nah, cara menyelesaikan, selesaikan dulu dalam kurungnya. Nah, ingat kalau iris berarti cari anggota yang sama. Nah, anggota A dan B yang sama hanya angka 3. Bunda tulis di sini ya, karena di sini tidak diselesaikan lagi. Kemudian pindahkan tanda irisnya, kemudian anggota C 6, 7 ya. Nah, ini ada tidak anggota yang sama? Karena tidak ada, makanya jawabannya adalah himpunan kosong. Paham ya sampai di sini? Nah, begitu sampai yang D sama ya. Selesaikan dulu yang di dalam kurung, baru buka kurungnya.
Kemudian kita lihat contoh bagian E langsung ya. Ini adalah tentang selisih himpunan. B selisih himpunan B dan A. Nah, ini anggotanya himpunan B ya 3, 4, 5 dan anggotanya himpunan A itu 1, 2, 3. Nah, hasilnya anggotanya adalah, ingat tadi kalau dia, nah masih ingat tadi ya, ini adalah sifat selisih himpunan. B dikurang A sama dengan semua X, semua X dengan syarat X adalah anggota B dan X itu bukan anggota A. Jadi di sini untuk hasilnya berarti cari anggotanya B tapi bukan masuk juga di anggotanya A. Jadi yang mana saja? 3 ada di A? Ada, maka dia tidak masuk. 4 ada di A? Tidak ada, jadi dia masuk 4. 5 ada di A? Tidak, jadi dia masuk. Maka selisih himpunan B dan A adalah semua anggota selain anggota himpunan A. Nah, ini dia ya. Oke, Bunda harap sampai di sini kalian paham. Kita lanjutkan dengan latihan tugas ya. Oke, anak soleh-soleha semangat mengumpulkan tugas. Bunda harap tidak ada lagi yang bolong-bolong tugasnya. Bunda sama ini sebenarnya tidak mau merekap karena Bunda harap kalian sudah bisa sadar diri mengerjakan tugas tepat waktu dan dikumpulkan tepat waktu. Dan ternyata setelah semua Bunda rekap masuk ke buku nilai, banyak sekali anak-anak soleh-soleha Bunda yang tidak memasukkan tugas. Oke, Bunda harap semakin disiplin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.